Nah, lalu selanjutnya adalah transposisi. Transposisi itu apa ya istilahnya kalau di PDM ya? Saya lupa lagi. Pokoknya kita punya P maka Q, dia ekuivalen dengan negasi Q atau P. Oh, kontrapositif ya. Transposisi ini biasa dikenal dengan istilah kontrapositif. Dapat dibuktikan mudah dengan tabel kebenaran bahwa kedua posisi tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. Berarti negasi Q atau negasi P dia ekuivalen dengan P maka Q. Ini juga ekuivalen dengan ini ya. Oke, nah cara menggunakannya adalah seperti ini. Ketika kita contoh kita punya P maka Q dengan transposisi dapat negasi Q maka negasi P. Lalu dari sini kita gunakan hypothetical syllogism, maka negasi P-nya hilang jadi negasi Q maka negasi R. Oke, karena yang kita butuhkan adalah R maka Q, maka kita tinggal menggunakan transposisi. Kita dapatkan negasi R maka Q. Gitu ya. Rule ini adalah sebenarnya dia tidak mutlak, dia hanya sebuah cara untuk mencapai tujuan. Jadi ketika ada dua orang membuktikan pernyataan yang sama dan kesimpulan yang sama, maka caranya yang digunakan bisa jadi berbeda. Aturan penarikan kesimpulan yang digunakan bisa jadi berbeda juga. Nah, transposisi dapat digunakan untuk persiapan menggunakan hypothetical syllogism seperti tadi kan. Oke, ini dibalik QR-nya, dibalik di negasi R maka negasi Q jadi Q maka R. Lalu dari sini dengan hypothetical syllogism dapatlah PR. Ini juga bisa digunakan untuk persiapan menggunakan konstruktif dilema. Jadi contohnya, nah kita punya satu trans dari sini. Nah ingat bahwa di rule of replacement ini bisa digunakan pada sebagian proposisi. Ini yang kita gunakan sebagian di P maka Q di sini kita dengan transitif jadi negasi Q maka negasi P yang ini tetap ya. Jadi kita hanya menggunakan di sebagian proposisi. Lalu diperoleh ini negasi Q maka negasi P dengan 3 trans yang ininya diubah. Boleh nggak bersamaan, boleh aja. Yang ini bersamaan gitu boleh saja. Jadi langsung saja dari satu langsung boleh juga seperti ini. Yang tiganya saya tulis langsung min Q maka min P gitu ya. Dan min S langsung satu trans. Ini juga boleh ya. Boleh. Oke. Nah, lalu dari sini yang kelima adalah negasi P maka negasi S. Dari ini 2 dan 4 ini untuk menghilangkan dari negasi Q dan negasi Q juga negasi R, dapatlah negasi P atau negasi S dengan konstruktif dilema. Nah, lalu selanjutnya adalah tentang material implication atau disingkat menjadi implication ya. Dia P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Gitu ya. Nah, si implikasi ini, material implikasi ini sebenarnya sudah kita gunakan di aturan pohon semantik ya untuk implikasi ya. Namun kali ini proposisinya dapat menggantikan negasi P atau Q dapat menggantikan P maka Q, begitu juga sebaliknya. Oke, nah di sini kita punya dua pernyataan, M maka N, M maka O, maka diminta M maka disimpulkan M maka N dan O. Nah, dengan implikasi kita uraikan si implikasi ini menjadi negasi M atau N. Ini juga diuraikan negasi M atau O. Lalu dengan conjunction diperoleh seperti ini. Lalu dengan distributif diperoleh seperti ini. Nah, dari sini kita balikan ke implikasi lagi jadi M maka N dan O. Nah, implikasi ini bisa digunakan untuk persiapan menggunakan hypothetical syllogism. Contohnya seperti ini. Kita ingin menggunakan hypothetical syllogism pada ini kan.
PS ini. Nah, negasi P atau Q diubah jadi P maka Q, negasi Q atau S jadi Q maka S. Dengan hipotetikal di sini Q-nya hilang jadi P maka S. Ini juga addition dapat digunakan untuk persiapan menggunakan implication. Ini P, lalu P dan negasi Q ditambahkan seperti ini. Lalu ini boleh dengan komutatif Q atau P dengan 3 implication. Gitu. Atau boleh juga sebenarnya dari sini dari nomor 2 langsung aja. Dari nomor 2 tiba-tiba misalkan saya tuliskan 3 jadi apa ya, negasi P maka negasi Q gitu ya. Ini dengan 2 implication. Boleh saja tergantung kebutuhan, kita lagi butuh Q maka P atau kita lagi butuh negasi P maka negasi Q gitu. Nah, ini material implication juga dapat digunakan untuk persiapan menggunakan distribusi. Ini seperti ini, negasi P atau negasi Q dan R, lalu kita distribusikan menjadi seperti ini. Nah, lalu selanjutnya adalah eksportasi. Eksportasi berbentuk seperti ini. Kita punya P dan Q maka R, maka kita ubah jadi P maka Q dan R. Dengan kurungnya berpindah ya, ingat ya. Ketika punya P dan Q, maka R dia ekuivalen dengan P Nah, contohnya seperti ini, kita punya satu pernyataan J, K, maka L, diminta dia penarikan kesimpulan jadi K, J, maka L. Di sini kita ubah menjadi J dan K, maka L dengan eksportasi, dengan komutatif jadi K dan J, maka L. Oke, dari sini maka dengan eksportasi juga kembali jadi K, J, maka L gitu ya. Di J maka K maka L, dia dengan eksportasi dapat K maka J maka L. Nah, si eksportasi ini dapat digunakan untuk persiapan menggunakan modus Tholen. Di sini kita punya P dan Q maka R, lalu dengan eksportasi dapat P dan Q maka R. Di sini kita punya negasi R, kita punya R, kita gunakan modus Tholen jadi negasi P dan Q. Ini dengan menggunakan modus Tholen juga mirip. Kita punya ini, lalu dengan eksportasi jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita dapatkan 2-3 modus Tholen dapat Q maka R. Lalu selanjutnya setelah tadi kita belajar tentang material implication, kita belajar tentang material equivalent. Nah, apa itu? Kalau kita punya B implikasi P, B implikasi Q, maka kita bisa urai menjadi P maka Q dan Q maka P. Juga sebaliknya dari sini bisa dipersingkat jadi seperti ini. Kita punya P, B implikasi Q, kita juga dapat jadi P dan Q atau negasi P dan negasi Q. Jadi bisa yang ini, bisa juga yang ini. Nah, penggunaan material ekuivalen disingkat jadi equiv seperti ini di nomor 10 ya. Kita punya P maka R dan R maka P, lalu kita singkat menjadi B implikasi PR gitu ya. Karena di sini yang dituju adalah P B implikasi R. Oke, saya tidak akan jelaskan contoh penggunaan material ekuivalennya, silakan dibaca sendiri. Ini adalah contoh untuk pembuktian kalau kita punya 4 pernyataan seperti ini, lalu ditanyakan atau diminta untuk menarikan kesimpulan P B implikasi R. Nah, ini selanjutnya adalah penggunaan aturan tautologi. Jadi kalau kita punya P, dia nilainya ekuivalen dengan P maka P juga P dan P. Jadi kalau kita punya seperti ini nih contohnya, saya misalkan dapat kesimpulan G atau G gitu ya dari sini. Nah, berarti saya bisa dapat simpulkan G atau G ini dia sama dengan G dengan tautologi, atau nanti G dan G dia juga sama dengan G dengan tautologi.
Juga sebaliknya, dari P kita dapat P atau P, dari P kita dapat P dan P, juga sebaliknya. Silakan contoh penggunaannya, aturan tautologinya. Ini pembuktian kalau kita punya dua pernyataan, F maka G, F atau G, maka kita ingin menyimpulkan G, maka dapat dengan cara seperti ini. Nah, penggunaan tautologi dapat digunakan untuk konstruksi dilema dapat digunakan untuk persiapan tautologi. Contohnya seperti ini. Kita punya P maka R dan Q maka R. Kita nomor 3 kita dapat dari dengan konstruksi dilema P atau Q, hilangkan ini dan ini jadi R atau R, lalu dapat menjadi tautologi dapat R. Ini juga sama, P dan negasi P. Lalu dengan material implication, negasi P atau negasi P dengan ini, dengan implication didapat negasi P dari yang ini maksudnya nomor 2 ini. Oh, ini maksudnya gini nih. Saya coret ya. Ini dari satu implication, ini 2 tautologi gitu ya. Maaf agak ke bawah. Nah, gitu. Jadi dari sini bisa diperoleh jadi negasi P dengan implication dan tautologi. Oke, yang terakhir, jika dengan menganalisis premis-premis belum terlihat step-step untuk sampai pada konklusi, maka pertimbangkan untuk menggunakan rule of replacement untuk menguraikan kesimpulan gitu ya. Jadi kadang-kadang seperti ini nih. Di mana sih kita dapat F dan G atau B dan G? Oke, kita balik aja dulu ya. Kita balik dulu, kita uraikan kesimpulannya. Kita uraikan kesimpulannya. Lalu didapatkan misalkan ini seperti ini dengan komutatif dan distributif didapat G dan V atau B. Nah, dari sini udah kelihatan nih. V atau B-nya dari mana? Nah, dari sini ya, V atau B-nya ya. Nah, G dan K-nya dari sini nih, G-nya dengan menggunakan simplification dapat G. Yang ini kita cari gimana caranya dapat F dan B. Nah, dari sini kita lihat, kita punya K maka F atau B, G dan K kita pengen dapatkan ini. Lalu berarti kita sampai sini nih. Kita cuma cukup sampai sini karena yang ini sebenarnya tinggal ngulang dibalik dari sini ke atas ya. Ini ke atas dibalik. Oke. Lalu berarti untuk dapat G-nya dengan simplification tadi. Nah, sekarang untuk mendapat K-nya juga dengan simplification dengan membalik yang ini K-nya. Nah, lalu dari sini K, F atau B dan K dengan modus ponen kita dapat F atau B. Dari sini G dan F atau B dengan menggunakan conjunction dapatlah sampai ke sini. Dari sini baru kita balik distribution komutatif kita balik ya. Distribution komutatif dapatlah kesimpulannya. Terima kasih.